Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan 5 mata kuliah sistem operasi, kita akan bahas konkurensi. Konkurensi atau kebersamaan. Nah, objek pembelajaran pada pertemuan 5 ini antara lain overview konkurensi, persaingan dan kerjasama antar proses, kesulitan-kesulitan dalam konkurensi, masalah pada konkurensi, antara lain mutual exclusion, deadlock, starvation, race condition. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu masalah konkurensi. Proses disebut konkurensi jika proses itu lebih dari satu berada pada saat yang sama. Proses konkurensi dapat sepenuhnya tidak bergantung dengan lainnya, tapi dapat juga saling berkaitan. Proses-proses yang berinteraksi memerlukan sinkronisasi agar terkendali dengan baik. Kemudian, konkurensi merupakan landasan umum pada perancangan sistem operasi. Perkembangan sistem komputer multiprocessing, multiprogramming, terdistribusi, dan paralel mengharuskan adanya proses-proses yang berjalan bersama dalam waktu bersamaan atau konkuren. Untuk penanganan konkuren, bahasa pemrograman saat ini telah memiliki mekanisme konkurensi di mana dalam penerapannya perlu dukungan sistem operasi. Antara lain, bila kita menggunakan bahasa pemrograman C++, terdapat pembahasan pada thread. Nah, berikut adalah contoh kasus konkurensi. Sambil menunggu selesainya layanan upload video di YouTube, kita dapat berinteraksi dengan aplikasi lain seperti mendengarkan MP3 dari PC sambil mengetikkan tugas akhir apabila kita sedang pada mahasiswa posisi akhir atau skripsi, sehingga komputer yang kita pakai dapat berjalan secara bersamaan tanpa mengganggu satu sama lain. Kemudian proses tersebut harus berjalan konkuren dan tidak terjadi deadlock atau hang. Itulah yang disebut dengan konkurensi. Kemudian persaingan dan kerjasama antar proses. Persaingan antar proses terjadi ketika beberapa proses akan menggunakan sumber daya yang sama. Jika ada dua proses yang akan mengakses ke suatu sumber daya tunggal, kemudian satu proses dialokasikan ke sumber daya tersebut oleh sistem operasi, proses yang lainnya akan menunggu. Pada kasus yang ekstrim, proses yang menunggu tersebut ada kemungkinan tidak akan pernah mendapat akses ke sumber daya, sehingga tidak akan pernah selesai dengan sempurna. Hal ini juga terjadi akibat antar proses yang saling tidak peduli. Proses-proses yang mengalami konkurensi dapat berdiri sendiri, independen, atau dapat saling berinteraksi, sehingga membutuhkan sinkronisasi atau koordinasi yang baik. Meskipun proses-proses tidak bekerja bersama, sistem operasi perlu mengatur persaingan di antara proses-proses itu dalam memperoleh sumber daya terbatas. Sebagai contoh, dua buah aplikasi, word processor dan Corel, berusaha mengakses printer yang sama. Bila kedua aplikasi mengakses printer yang sama,
benar-benar secara bersamaan dalam satuan waktu, maka kedua proses akan memperoleh hasil yang tidak sesuai. Bahkan hasil yang diperoleh akan hancur atau jauh dari keinginan. Kemudian masalah pada konkurensi. Beberapa masalah yang muncul pada konkurensi antara lain. Pertama, mutual exclusion, deadlock, starvation, dan rate condition. Kita bahas satu persatu. Kita mulai dari mutual exclusion. Masalah pada konkurensi untuk mutual exclusion adalah jaminan hanya satu proses yang mengakses sumber daya pada suatu interval waktu tertentu, sedangkan proses lain dilarang mengerjakan hal yang sama. Sebagai contoh, sumber daya printer hanya bisa diakses satu proses, tidak bisa bersamaan. Sumber daya ini disebut sumber daya kritis. Contoh kedua, pada layar ini terdapat ruang ganti di dalam mall. Nah, di dalam ruang ganti ini ada boy A atau anak laki-laki A yang sedang mengganti baju. Nah, selama boy A ini belum selesai mengganti baju, maka girl B tidak boleh masuk. Sedangkan bila boy A ini sudah selesai, maka boy A keluar dari ruang ganti dan girl B baru bisa masuk. Itulah contoh mutual exclusion. Jadi suatu proses hanya benar-benar satu yang dikerjakan, atau satu sumber daya itu hanya boleh diakses oleh satu aplikasi pada satuan waktu tertentu. Berikutnya deadlock. Deadlock adalah proses yang saling menunggu hasil dari proses yang lain untuk dapat melanjutkan atau menyelesaikan tugasnya. Sebagai contoh, pada gambar A ada perempatan jalan. Di sini terdapat 4 buah mobil yang saling mendekat. Nah, karena kedua mobil ini tidak ada aturan lalu lintas atau lampu merah, maka akan terjadi gambar B, di mana mobil 1 menuju ke arah atas dan mobil 2 menuju ke arah kiri dan mobil 4 menuju arah kanan dan yang atas menuju arah bawah, sehingga keempat mobil ini tidak ada yang bisa berjalan. Maju tidak bisa, mundur pun tidak bisa. Itu yang disebut deadlock. Kemudian masalah starvation. Starvation adalah suatu proses akan menunggu suatu kejadian atau hasil suatu proses lain. Berarti proses itu saling berkaitan. Agar dapat menyelesaikan tugasnya, tetapi kejadian yang ditunggu tidak pernah terjadi. Biasanya terjadi setelah peristiwa deadlock. Starvation dapat terjadi pada proses penjadwalan mikroprosesor SJF atau shortest job first, di mana pekerjaan yang pendek itu dikerjakan pada prioritas awal, sedangkan pekerjaan yang lama prosesnya tinggi akan dapat giliran paling belakang, sehingga pekerjaan besar itu akan menjadi terbengkalai. Nah, kondisi starvation ini dapat diselesaikan dengan RR atau round robin. Berikut contoh starvation. Di layar ini ada gambar seorang gadis sedang kuliah dan dia ingin menonton apa? Dia pengen nonton film Sonic, ya. Namun
karena dia sedang kuliah dan dia mendapat tugas dari dosennya untuk mengerjakan pekerjaan. Nah, sehingga malam ini dia tidak dapat menonton film Sonic. Jadi dia mereschedule esok hari. Namun, esok hari dia mendapatkan tugas dari asisten dosen dan harus diselesaikan hari itu juga. Sehingga rencana gadis ini tertunda. Namun, tugas dari asisten dosen selesai, dia dapat tugas dari dosen yang lain lagi. Begitu seterusnya, sehingga keinginan dari anak gadis ini untuk nonton film Sonic tidak terlaksana. Itu contoh dari starvation. Berikutnya adalah rage condition. Rage condition merupakan sebuah kondisi di mana dua atau lebih proses membaca atau menulis data variabel yang digunakan bersama, dan hasilnya tergantung dari proses mana yang terakhir menggunakan data. Sebagai contoh sebagai aplikasi bank. Pada aplikasi tabungan, misal rekening A berisi 1 juta terdaftar di cabang Solo. Pada suatu saat, program aplikasi di kantor B atau Jakarta melayani penyetoran 3 juta ke rekening A. Jadi total rekening A harusnya 4 juta. Nah, program aplikasi membaca saldo A terakhir, itu yang 3 juta. Pada waktu yang hampir bersamaan, di kantor cabang Solo juga terjadi transaksi, yaitu penyetoran 5 juta ke rekening A. Program aplikasi Solo membaca saldo rekening akhir A, yaitu 5 juta. Padahal total saldo rekening A harusnya 9 juta. Nah, ini contoh dari rage condition. Bagaimana untuk menangani rage condition ini? Biasanya kalau dalam database, baik itu database Progress 4GL, Proscree, dan lain-lain yang sifatnya dalam jaringan dan diakses banyak orang, apabila database tersebut sedang ada update, maka record ID dari database tersebut dilakukan lock atau dikunci. Begitu update sudah selesai, maka record dari database tersebut atau record tersebut harus dirilis. Nah, baru program lain membaca pada record database yang sudah submit, atau database yang memang benar-benar sudah commit ya. Commit itu transaksi secara sempurna. Baik, demikianlah pertemuan ke-5 dengan pembahasan konkurensi pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.